Hai guys, gue Jasper. Hari ini gue pengen ngomongin tentang ospek. So, sebelum kita ngomongin ini lebih detail, semoga aja corona ini bakal selesai cepat mungkin ya guys. Karena supaya ospek bisa dilakukan kayak biasa, jadi normal gitu. Karena di Twitter, gue udah mulai baca ada panitia ospek yang udah mulai prepare buat ospek online. Well, gue nggak tahu bakal kayak gimana gitu sistem online ospek, kayak gue nggak tahu gitu, kayak belum pernah kejadian gitu. Jadi hopefully it won't happen guys. So ospek ini bisa dilakukan di masa awal-awal kuliah guys, dimana buat mahasiswa baru atau maba itu supaya lebih kenal lingkungan kampusnya, terus bisa cari temen, bisa membentuk solidaritas di angkatan kalian. Nah kalau di SMA gue nggak tahu ya, kalau di pas gue tuh kita sebutnya MOS, tapi ya intinya kayak gitu guys. Tapi yang gue mau omongin tuh lebih ke ospek pas kuliah ya guys. Yang pertama guys, ikutin semua peraturannya, semua rulesnya ikutin aja. Menurut gue kalau misalnya lu ngikutin rules ya lu bakal survive gitu, nggak ada masalah pas lu ospek. Terus yang penting guys, jangan telat, terus jangan lupa apa yang disuruh bawa. Pokoknya intinya ikutin aja rulesnya. Biasanya tuh rulesnya juga nggak aneh-aneh ya. Karena menurut gua kayaknya udah ada standarisasi gitu dari pemerintah. Mungkin ya, gua nggak tahu, tapi mungkin. Soalnya setahu gua di SMA itu juga udah ada standarisasi gitu untuk MOS. Nah, mungkin di kampus, di kuliah juga udah ada gitu. Jadi kayak nggak bakal aneh-aneh sih. Tapi in case kalau misalnya udah mulai aneh-aneh ya lu jangan ikutin ya guys. Tapi biasanya itu cuma oknum aja sih guys. Tapi kalau misalnya rules secara keseluruhan tuh biasanya udah nggak ada aneh-aneh. Tapi kalau misalnya yang udah mulai aneh-aneh, udah lu jangan ikutin. Kedua, manfaatin ospek buat cari teman. Guys, lu harus manfaatin waktu ini buat cari teman guys. Di dunia kampus menurut gue kalau misalnya lu sendiri itu lu agak susah untuk survive guys. Itu based on my opinion guys. Udah intinya lu berteman aja sama siapa aja, terus lu kayak jangan lu liatin latar belakangnya gitu kan. Lu mau nyari teman doang guys, bukan nyari pasangan hidup. Attitude juga coba lu perhatiin guys, dan jangan malu kalau misalnya buat kenalan duluan guys. Jadi kayak kalau lu malu terus temen lu malu ya nggak kenalan. Jadi jangan malu buat jadi inisiator pertemanan. Next, partisipasi kalau misalnya ada tugas kelompok. Guys, serius nih, kalau misalnya kalian ada tugas kelompok itu kalian harus partisipasi, jangan mau enaknya doang. Kalau misalnya lagi ada diskusi, kalau misalnya di otak kalian tuh ada ide yang bagus atau ide apapun, nah coba lu ngomongin aja gitu, kayak gak usah takut, ini ide gue jelek nih, udah ngomongin aja. Terus kalau misalnya ada yang kasih opini mereka, kasih tahu ide mereka, coba lu dengerin dulu, jangan lu kayak hina-hina, oke? Ingat, respect. Jadi teman kalian yang di ospek ini bisa jadi bakal lanjut jadi teman kalian di kuliah. Jadi jaga attitude kalian, oke? Next, stay low. Oke, menurut gue hal ini kayak abstrak, maybe. Gue nggak bermaksud buat nyuruh kalian jadi pasif guys. Kalau misalnya kalian ditanya pertanyaan, ya jawab. What I mean is, jangan terlalu buat diri kalian lonjol gitu, ngerti gak? Jatuhnya jadi kayak sok-sokan gitu guys. Dan itu menurut gue tuh adalah makanan empuk buat cutting. Dia udah jangan macam-macam, jangan ngada-ngada. Udah stay low aja biar survive. Jangan cari masalah sama cutting, karena bisa aja kalau lu ada masalah sama cutting terus bisa lanjut ke pas lu kuliah, dan itu nggak enak guys kayaknya ya. Karena gue nggak ada masalah sih sama cutting. Yang terakhir, jangan join terlalu banyak organisasi atau kayak UKM gitu. Gue nggak tahu di kampus lo itu bakal ada buka organisasi, pendaftaran organisasi atau UKM nggak pas jam-jam ospek. Di kampus gue tuh ada kayak open registration buat UKM-UKM, dan kalau misalnya untuk yang organisasi kayak BEM dan lain-lain itu cuma kayak sosialisasi. Jadi open registration ya ntar pas lu udah kuliah. Tapi kalau UKM tuh udah mulai buka tuh pas lu ospek. Poin yang gue mau kasih tahu adalah jangan terlalu banyak ngambil organisasi atau UKM. Mungkin kalian lihat UKM-nya tuh wah banyak banget, terus seru-seru gitu, terus wah gue join aja gitu. Tapi harus ingat satu hal guys, mungkin kalian liatin UKM-nya wah banyak banget, terus seru-seru, terus lu pada pengen gue join aja semuanya kan seru gitu. Tapi coba guys mikirin mateng-mateng dulu. Kalian belum tahu pas kalian kuliah di jurusan kalian, di kampus kalian tuh apakah bakal sibuk banget atau enggak, apakah kalian punya free time atau enggak. Karena guys menurut gue nggak enak guys kalau misalnya kalian udah daftar banyak UKM gitu terus kalian nggak datang karena kalian sibuk, atau misalnya hype kalian hilang sama UKM itu kayak kurang enak gitu sama pengurus-pengurus UKM-nya. Itu based on my experience aja guys. Jadi lu mau ikutin boleh, lu nggak mau ikutin juga boleh. Gua nggak suruh lu jadi pasif gitu ya guys.
tapi lebih ke wait and see, karena menurut gue organisasi atau UKM-UKM di kampus itu menurut gue agak berbeda sama yang di SMA guys. It's okay kalau misalnya kalian mau ngikutin UKM satu dulu buat ngeliatin dulu, terus sambil lu wait and see dulu apakah kuliah lu sibuk atau enggak. Kalau misalnya agak santai terus kalian udah bisa manage waktu, ya udah kalian ikut aja UKM-UKM lain, gak ada yang larang. Terus organisasi juga kalian mau join BEM atau apa, ya udah ikut aja gitu. Yang penting kalian bisa tahu dulu waktunya kayak gimana, bisa manage waktu dulu. Terus ada juga guys, mungkin ya kampus-kampus yang kayak ngewajibin kayak minimal 2 atau 3 UKM yang harus didaftar pas ospek. Kalau case-nya kayak gini, atau misalnya kampus gue tuh setahu gue, seingat gue ya, pas gue ospek tuh ada ngelakuin kayak gini juga, diwajibin 2 atau 3 UKM. Tapi at the end, based on my experience, itu dilakuin supaya UKM-UKM-nya tuh rame guys, jadi nggak sepi. Jadi I think kalau misalnya kalian daftar 1 aja itu nggak apa-apa. Tapi gue nggak tahu ya guys, jangan salahin gue, itu gue cuma ngomong doang guys. Gue cuma ngomong, jangan salahin gue kalau misalnya tiba-tiba benar-benar wajib 2 atau 3. Oke guys, itu aja tips yang bisa gue kasih buat mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru, calon maba yang mau bentar lagi ikut ospek. Gue nggak tahu ya, ini video kan bakal lama banget nih. Jadi buat kalian yang tahun 2020, 2021 dan seterusnya, semoga video ini masih bisa relate buat kalian guys. Dan hopefully buat yang tahun 2020 pas lagi corona ini guys, hopefully corona cepat selesai supaya ospeknya nggak online. Coba lu bayangin ospek online gimana, gue nggak tahu sih, gue nggak bisa bayangin. Semoga aja ospek tetap normal. Kalau kalian calon mahasiswa baru yang penasaran gimana tuh kuliah tuh kayak gimana gitu ya, jadi coba subscribe aja. I will make another video tentang tips-tips supaya kalian survive di kampus maybe, atau intinya tips-tips kalian lah buat di pas kalian kuliah, bukan pas ospek kan udah di videonya. Dan kalau misalnya kalian udah masuk kuliah terus kayak ada pengalaman ospek kayak gimana, coba kalian komen di bawah guys, supaya semuanya bisa lihat. Terus adik-adik kelas kalian, adik-adik tingkat kalian tahun depan tuh bisa lihat, oh pengalamannya kayak gini-gini di kampus ini gitu guys. Thank you guys and see you soon.